rumah yang ditempati manusia saja itu jin betah tinggal di situ. Bisa kita lihat dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi dijelaskan tentang jin yang suka tidur di kasur yang tidak ditiduri oleh seorang pun di dalam rumah tersebut. Al-Qursi mengatakan, ya, ma min firasin yakunu fil baiti mafrusan la yanamu alaihi ahad illa nama alaihi syaitan. Tidak ada satu kasur pun yang tergelar di suatu rumah dan kasur itu tidak ditiduri oleh seorang pun dari penghuni rumah itu kecuali setan akan tidur di kasur tersebut. Nah, apalagi rumah yang dibangun, ya, hanya untuk kepentingan seperti ini, tidak ditempati setelahnya, pasti setan akan suka tinggal di sini. Jin akan suka tinggal di sini. Ya, walaupun hanya untuk sekedar ngiyup, ya, bahasa Banyumasnya, atau berteduh, atau mungkin untuk saling bertemu antara jin yang tinggal di area sini, ya, maka bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi kami katakan, yang menarik untuk kita kaji dalam kasus ini, ya, adalah sebuah sugesti manusia, sugesti dan omongan-omongan manusia yang akhirnya membangun sebuah kecemasan dan ketakutan. Ini yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak tersebar nuansa-nuansa yang magis, tempat-tempat yang horor. Bahkan diharuskan bagi orang-orang itu ketika melewati suatu tempat yang angker, tempat yang terkesan mistis, yang katanya ada makhluk-makhluk mitologi yang tidak jelas dari mana asal usulnya, itu diharuskan untuk apa? Izin, ya, Mas, ya? Untuk izin, atau minimal bunyikan klakson tintin sebagai wujud penghormatan. Ini tidak perlu. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Jin di ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada golongan laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah rohako. Rohako ini menurut pakar tafsir adalah khaufan ditambah ketakutannya, irhaban ditambah terornya, wadu'ron ditambah juga kepanikannya. Kalau manusia tidak lagi minta perlindungan pada mereka, akan diteror manusianya, ditambah ketakutan, ditambah paniknya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga beliau menukil periwayatan dari Ikrimah. Kanal jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minal jinni aw asad. Dahulu kala jin itu takut sama manusia sebagaimana takutnya manusia dengan bangsa jin. Bahkan mereka lebih takut. Wa kanal insu idza nazala wadiyan harabal jin. Bahkan kalau ada manusia yang datang ke suatu lembah, turun ke suatu lembah, jin di situ semuanya kabur. Hingga ada sayyidul qaum, pemimpin kaum yang tiba-tiba minta perlindungan pada jin yang ada di lembah tersebut. Baru saat itu jin yang tadinya mau kabur tidak jadi kabur. Mereka berkata satu sama lainnya, narohum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Ya, narohum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami lihat ternyata mereka itu takut sama kita sebagaimana kita takut dengan manusia dulu di zaman dahulu. Ya, akhirnya yang tadinya mau kabur tidak jadi. Fadanau minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Jin yang tadinya mau kabur mendekat semuanya karena manusia telah membangun sugesti negatif, sugesti yang menjadikan suatu tempat itu seakan-akan angker, horor, dan jin yang di situ semuanya jahat, tukang mengganggu. Akhirnya jin itu dendam, ya, mengepung segerombolan orang tersebut dan membuat mereka itu bebal dan juga gila, atau dalam kata lain kerasukan. Maka hati-hati bagi Anda teman-teman yang melihat video tayangan kami ini, ingatlah bahwasanya kemampuan bisa melihat bangsa jin, mendengar suara-suara gaib itu bukan suatu kelebihan, tapi kelebihan gangguan. Dan ingat, orang-orang yang bisa melihat seperti itu, yang bukan dari kalangan nabi, bukan dari para aulia Allah, itu adalah duta besar setan untuk menggelincirkan akidah manusia di tengah-tengah masyarakat, untuk membenarkan mitos-mitos yang ada, untuk membenarkan cerita-cerita bohong yang ada, tahyul-tahyul yang sebenarnya itu tidak ada, seakan-akan itu menjadi nyata. Maka solusinya adalah ruqyah, kembali ke Quran, kembali ke sunnah, ya, menurut pemahaman para salafun salih, bimbingan para ulama-ulama yang hanif. Jadi itu yang paling penting kuncinya.
Jangan takut, jangan bangun cerita-cerita tahayul, ya, karena cerita tahayul itu bisa menjadikan rumah yang tadinya hanya untuk properti ini menjadi rumah yang penuh keangkeran. Ya, perlu Anda tahu bahwasanya di depan sana tempatnya indah, sejuk, ya, penuh dengan pemandangan yang hijau, tapi itu semua dirusak dengan adanya sugesti-sugesti horor, nuansa-nuansa mistis, ya, yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya nanti jin sendiri yang akan ikut andil di situ. Wallahu a'lam bishawab. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.